Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan mempresentasikan materi pertama kita, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup, atau biasa kita singkat dengan K3LH. Materi ini hanya diberikan untuk satu pertemuan, sehingga Ibu mengharapkan kalian dapat mengamati dan memahami materi ini dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memahami lebih dalam tentang keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup, mari kita pahami terlebih dahulu latar belakang keselamatan konstruksi. Ada 4 hal yang mendasari mengapa keselamatan konstruksi itu diperlukan. Yang pertama, accident free, keinginan untuk selamat dan terhindar dari bahaya. Yang kedua, business interruption, artinya adalah keinginan kita untuk terhindar dari kerugian materi akibat kecelakaan kerja. Yang ketiga, compliance with law, memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dan keempat, yaitu adalah customer satisfaction, artinya ini adalah sebuah desakan dari pihak luar dan tuntutan masyarakat untuk menjamin keselamatan konstruksi. Oleh karena itu, terdapat 5 sasaran yang harus dicapai oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan konstruksi. Yang pertama, kita harus menjamin terpenuhinya standar keamanan, keselamatan dan kesehatan, serta keberlanjutan perencanaan pelaksanaan konstruksi. Yang kedua, menjamin untuk melindungi keselamatan para pekerja dan orang lain yang berada di sekitar tempat konstruksi. Yang ketiga, setiap alat dan material yang kita gunakan tentu juga harus kita jamin untuk kesehatannya, keefektifan, dan keefisiennya selama kita pakai. Yang keempat, menjamin proses konstruksi berjalan dengan lancar tanpa ada bahaya maupun kecelakaan kerja. Yang kelima, tentu hasil akhirnya yaitu berupa produk konstruksi yang dapat kita gunakan, rawat, dan dibongkar sewaktu-waktu dengan selamat dan efisien. Terdapat 5 pendekatan keselamatan kesehatan kerja konstruksi. Yang pertama, pendekatan filosofi, merupakan upaya pemikiran dan penerapan sistem keselamatan kerja. Yang kedua, pendekatan kemanusiaan, menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga, pendekatan secara hukum, yaitu menerapkan perundang-undangan untuk melindungi setiap komponen konstruksi. Yang keempat, pendekatan ekonomi, yaitu meningkatkan produktivitas dengan mencegah kerugian sehingga meningkatkan ekonomi. Yang kelima, pendekatan keilmuan, yaitu melibatkan ilmu pengetahuan yang dikembangkan guna diterapkan pada suatu pemikiran atau upaya keselamatan kerja. Setelah kita mempelajari latar belakang keselamatan konstruksi, sasaran, serta pendekatan-pendekatannya, kita dapatkan garis besar pengertian keselamatan kesehatan kerja lingkungan hidup, yaitu merupakan suatu upaya perlindungan untuk menjamin kesehatan, keamanan, dan bebas resiko kecelakaan serta kerusakan yang melibati kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan, kondisi lingkungan, dan kondisi pekerja, agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien bagi masyarakat serta lingkungan di sekitar tempat kerja. Berikut adalah lambang keselamatan dan kesehatan kerja. Tanda palang bermakna bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Roda gigi bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Dasar warna putih bermakna bersih dan suci. Untuk warna hijau bermakna selamat, sehat, dan sejahtera. 11 gerigi roda merupakan 11 elemen pada bab 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Konsep keselamatan kesehatan kerja konstruksi. Untuk mendapatkan konsep K3 yang baik, kita harus terlebih dahulu menentukan jenis pekerjaan. Lalu, menguraikan pekerjaan tersebut menjadi submikro pekerjaan, sehingga kita dapat mengidentifikasi bahaya-bahaya yang mungkin terjadi selama uraian pekerjaan dilaksanakan. Lalu, setelah kita mengidentifikasi bahaya, kita akan membuat prosedur kerja, di mana prosedur kerja ini memiliki syarat-syarat yang harus kita penuhi.
Syarat ketiga ini sangat berkaitan dengan identifikasi bahaya yang telah kita lakukan. Setelah prosedur kerja dibuat, kita akan melaksanakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, di mana di dalamnya terdapat inspeksi K3 yang dilakukan secara rutin. Apabila pelaksanaan konstruksi berjalan dengan baik, artinya tanpa ada kecelakaan kerja atau meminimalisir kecelakaan kerja, maka sasaran keselamatan konstruksi berjalan dengan baik dan aman. Namun, apabila selama pelaksanaan pekerjaan terdapat kecelakaan kerja atau kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat bahaya kerja, maka terjadilah penyimpangan K3, di mana penyimpangan K3 ini harus kita evaluasi dalam bentuk pengendalian risiko atau risk control. Sebelum kita mengenal pengendalian risiko, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian risiko dan tingkat risiko. Risiko adalah kemungkinan akibat atau terjadinya kerugian yang disebabkan oleh bahaya konstruksi. Tingkat risiko merupakan perpaduan antara tingkat kekerapan dan tingkat keparahan, sehingga tingkat risiko sama dengan tingkat kekerapan dikali dengan tingkat keparahan. Berikut terdapat tabel tingkat kekerapan dan tingkat keparahan dari risiko bahaya konstruksi. Contoh, pengecoran beton kolom di tepi bangunan lantai 5, di mana backing kolom setinggi 4 meter, namun tidak menggunakan perancah, tidak ada tangga, tidak ada platform, dan railing pelindung, serta pekerja pengecoran tidak menggunakan full body harness, maka tingkat kekerapan atau kemungkinan terjadinya bahaya adalah sangat mungkin. Sehingga kita lihat di tabel kekerapan, dia akan masuk ke level 4. Jika pekerja jatuh ke tanah, maka tingkat keparahan atau luka yang dialami oleh pekerja menjadi fatalitas level 4. Apabila pekerjaan-pekerjaan tersebut melibatkan orang banyak dan memiliki kemungkinan bahaya atau risiko yang terjadi lebih besar, maka tingkat keparahan bisa dapat menjadi 5. Kita masukkan ke dalam tabel di bawah ini. Kita masukkan tingkat kekerapan 4. Kita tarik garis lurus horizontal. Terdapat angka 4, 8, 12, 16, 20. Lalu kita kalikan dengan tingkat keparahan, yaitu 4. Berarti 4 dikali dengan 4 sama dengan 16. 16 berada pada zona merah. Artinya, ini memiliki tingkat risiko yang besar. Pekerjaan tersebut memiliki tingkat risiko yang sangat fatal, sehingga harus kita kendalikan atau kita minimalisir risiko tersebut. Setelah mengenali pengertian risiko dan tingkat risiko, yuk kita pahami hierarki pengendalian risiko. Hierarki pengendalian risiko merupakan upaya dalam mengendalikan risiko kecelakaan kerja. Terdapat 6 jenis pengendalian. Yang pertama, eliminasi, merupakan jenis pengendalian dengan meniadakan bahaya dan risiko. Contoh, menghindari bahaya dan risiko pekerjaan manual menggunakan alat berbasis remote control. Yang kedua, substitusi, merupakan jenis pengendalian dengan mengganti alat, material, metode, proses, dan tata letak dari yang berbahaya menjadi beresiko kecil. Contoh, memasang bola lampu dengan stick sebagai ganti tangga agar tidak terjatuh dari tangga. Yang ketiga, rekayasa teknis atau engineering control, merupakan jenis pengendalian dengan mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan dengan merubah kondisi tidak selamat menjadi kondisi selamat. Contoh, menggunakan perancah, tangga, platform, dan railing ketika mengecor beton kolom dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Yang keempat, administratif, merupakan jenis pengendalian dengan mengurangi kemungkinan dan keparahan terjadinya kecelakaan dengan merubah perilaku atau tindakan tidak selamat menjadi tindakan selamat. Contoh,
Para pekerja melaksanakan pekerjaan menggunakan SOP dan mengikuti prosedur izin kerja yang berlaku pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Yang kelima, alat pelindung diri merupakan jenis pengendalian dengan melindungi dan mengurangi keparahan cedera yang terjadi pada pekerja dengan menggunakan alat pelindung. Contoh, menggunakan full body harness dan lifeline ketika bekerja di ketinggian. Yang keenam, isolasi merupakan jenis pengendalian dengan menyimpan barang-barang ataupun bahan-bahan yang berbahaya ke tempat yang lebih aman. Contoh, penyimpanan besi ke dalam gudang agar tidak berkarat. Apa saja sih faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi? Yuk kita cari tahu. Berikut 4 faktor penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi. Kita mulai dari faktor yang paling rendah. Faktor keempat, yaitu adanya pelanggaran ketentuan dan standar yang terkait keselamatan konstruksi. Faktor ketiga, penerapan SMKK atau Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang tidak terlaksana secara konsisten. Faktor kedua, tak terlibatnya tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang konstruksi maupun ahli K3 dalam pelaksanaan konstruksi. Faktor pertama, dan yang paling sering terjadi di pelaksanaan konstruksi adalah kelalaian pelaksanaan dan lemahnya pengawasan. Untuk menghindari faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi, diterapkanlah suatu sistem manajemen yang disebut SMK 3 dan SMKK. Berikut adalah perbedaannya. SMK 3 adalah singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja yang merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dan penyedia jasa untuk meminimalisasi dan menghindarkan diri dari risiko serta kerugian. Penerapan SMK 3 diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5/Men/1996, terdiri dari 12 elemen yang terturai ke dalam 166 kriteria. Sedangkan SMKK adalah singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, yang merupakan bagian dari SMK 3, di mana menjamin terwujudnya keselamatan skala konstruksi. Sistem ini memiliki 6 bab dan 6 lampiran utama. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah tahu kan perbedaannya SMK 3 dengan SMKK? Mari kita fokus kepada SMKK. SMKK berlandaskan kepada 5 prinsip dasar. Yang pertama, kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, yaitu meliputi kepedulian pimpinan dan pihak-pihak terkait terhadap isu eksternal dan internal, serta komitmen keselamatan konstruksi. Yang kedua, melaksanakan perencanaan keselamatan konstruksi, meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian serta peluang, dan rencana tindakan, beserta standar undang-undangannya. Yang ketiga, adanya dukungan keselamatan konstruksi, meliputi sumber daya yang kompeten, kompetensi yang andal, kepedulian antar pihak, komunikasi antar pihak-pihak terkait, dan informasi terdokumentasi. Yang keempat, menjalankan operasi keselamatan konstruksi, meliputi perencanaan operasi, pengendalian operasi, dan kesigapan tanggap darurat. Yang kelima, melakukan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi secara rutin dan berkala, meliputi pemantauan dan evaluasi, tinjauan manajemen, dan peningkatan kinerja keselamatan konstruksi. Oleh karena itu, komunikasi keselamatan konstruksi menjadi hal yang sangat penting. Ada 3 jenis komunikasi keselamatan konstruksi. Yang pertama, induksi K3. Induksi K3 merupakan penjelasan dan pengarahan tentang K3 yang berkaitan dengan potensi bahaya, pengendalian bahaya, tanggap darurat, dan cara-cara penyelamatan pada kegiatan pelaksanaan konstruksi. Yang kedua, safety talks merupakan tingkatan kedua dari informasi K3 yang dilakukan secara periodik ke seluruh tingkatan pekerja dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi sumber bahaya yang berada pada lingkungan pekerjaan, sehingga meningkatkan pemeliharaan K3 yang aman, sikap dan perilaku kerja yang bermutu, serta efisien dan konsisten. Tingkatan ketiga ialah toolbox meeting, merupakan penjelasan informasi K3 secara harian atau mingguan tergantung pada kondisi di lapangan, melalui pertemuan kelompok mikro pekerja untuk mengidentifikasi potensi sumber bahaya.
sehingga dapat menerapkan pemeliharaan K3 yang aman, efisien, dan konsisten. Nah, anak-anak, sampai sini kalian sudah paham kan tentang latar belakang, konsep, sampai sistem manajemen keselamatan konstruksi. Kita mampir sedikit yuk untuk lebih mengetahui pengendalian K3 yang sering kita jumpai di proyek konstruksi. Pengertian dan macam-macam alat pelindung diri atau APD. Pasti sebagian dari kalian sudah tidak asing ya dengan APD. APD merupakan singkatan dari alat pelindung diri yang merupakan sarana pelindung bagi diri pekerja yang wajib digunakan untuk melindungi tubuh dari paparan bahaya secara langsung ketika melakukan pekerjaan konstruksi. Kalian bisa lihat pada slide presentasi, terdapat helm proyek sebagai pelindung kepala, terdapat spectacles atau goggles untuk pelindung mata, terdapat masker untuk melindungi mulut dan hidung, terdapat earplugs dan earpuff untuk pelindung telinga, terdapat safety glove untuk pelindung tangan, terdapat full body harness untuk penahan tubuh dari jatuh ketinggian, dan ada safety shoes untuk pelindung kaki, serta rompi keselamatan. Rompi keselamatan biasanya digunakan pada malam hari atau pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, bahkan pada setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, agar kita mengetahui pada jarak tertentu ada pekerja yang sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi. Kalian bisa lihat lebih detail dari gambar-gambar yang tersedia. Nah, anak-anak, alat pelindung tidak hanya APD loh, tapi ada APK. APK adalah singkatan dari alat pelindung kerja yang merupakan perlindungan para pekerja terhadap paparan bahaya dengan menempatkan sarana pelindung pada objek pekerjaan sehingga membuat pekerja dalam kondisi selamat atau safe condition. Berikut adalah contoh-contoh dari APK. 1. Safety Lifelines. Kalian bisa lihat pada gambar, terdapat tali yang diikat pada body harness pekerja dan diikat kepada katrol untuk menjaga pekerja tidak jatuh dari ketinggian. Kedua, safety railing merupakan pagar pengaman yang dipasang agar pekerja tidak jatuh dari ketinggian, terutama saat pekerjaan di malam hari. Ketiga, safety net merupakan sarana yang dipasang untuk menjadi proteksi pengaman bagi pekerja yang jatuh dari ketinggian. 4. Safety barrier atau pagar batas yang menandakan bahwa area tersebut berbahaya atau tidak. Nah, sudah tahu kan apa itu APK? Bisa dong membedakan antara APD dan APK. Wah, anak-anak, banyak ya yang kita bahas pada materi hari ini. Slide ini merupakan slide terakhir pada pembahasan materi hari ini loh. Jadi, kalian bisa tahu tidak fungsi dari sistem manajemen keselamatan konstruksi itu apa? Ya, untuk penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas, agar penyelenggaraan jasa konstruksi bisa kita lakukan dengan terpadu, adil, setara, dan efisiensi. Karena, pada dasarnya, setiap pelaksanaan konstruksi tidak dijalankan secara singkat. Ada pengkajian, perencanaan, perancangan, pembangunan, dan ada masa operasional dan perawatan, serta pembongkaran. Sehingga kita memerlukan perhitungan yang lebih detail agar tidak memberikan bahaya kepada pelaksanaan konstruksi. Nah, anak-anak, gimana menurut kalian materi kita hari ini? Apakah kalian sudah paham? Presentasi hari ini tidak luput dari sumber pustaka. Berikut adalah sumber pustaka yang digunakan pada isi materi presentasi hari ini. Wah, anak-anak, tidak terasa ya, ternyata paparan materi kita hari ini sudah selesai loh. Jangan lupa untuk terus mengulas pembelajaran yang telah diberikan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Ayo semangat calon engineer masa depan. Jangan lupa klik like dan subscribe.